Transformers. Robot yang menyamar. Penonton dari usia tertentu pasti teringat kartun klasik. Lainnya mungkin memikirkan apa yang dilakukan Michael Bay pada waralaba ini atau mainan masa kecil mereka. Kami yakin tak satu pun dari kalian akan memikirkan Transformers dalam konteks perang Ukraina. Padahal seharusnya mereka ada di sini. Ukraina baru saja melakukan hal bersejarah. Itu datang dari laut, berubah bentuk, lalu mulai menghabisi orang-orang Rusia. Mimpi buruk terbesar Rusia telah tiba. Drone revolusioner baru yang bisa beroperasi di darat dan air. Sebuah revolusi akan datang. Apa yang terjadi setelah Ukraina meluncurkan Transformernya menunjukkan masa depan brutal bagi boneka Putin? Dalam operasi yang oleh militer Ukraina disebut sebagai yang pertama di dunia, Ukraina baru saja melakukan operasi gabungan darat dan laut yang mengubah pendaratan amfibi tradisional dengan sentuhan abad ke-21. Kami akan jelaskan dasar-dasarnya. Ukraina mengirimkan kapal permukaan tanpa awak yang membawa robot darat ke lokasi yang diduduki Rusia. Ketika drone maritim itu tiba, ia menurunkan robot darat dan kembali ke air, meninggalkan robot tersebut untuk menyerang posisi Rusia. Tidak ada tentara Ukraina yang terluka dalam operasi ini. Yang kita lihat justru adalah perpaduan luar biasa dari dua jenis drone yang berbeda menjadi satu kendaraan serang, dan Rusia sama sekali tidak siap untuk itu. Kedengarannya gila, bukan? Seperti adegan film, tapi ini sungguh terjadi. Berikut detailnya. Lokasinya adalah Tanjung Kinburn. Sebidang tanah kecil ini sudah lama menjadi bahan pemberitaan. Dengan panjang hanya 40 km, Tanjung Kinburn telah diduduki oleh pasukan Rusia sejak pendudukan awal Kherson pada Maret 2022. Tanjung ini penting karena letaknya. Terletak di antara muara Dnipro Bug di wilayah Mykolaiv dan Laut Hitam, tanjung ini pada dasarnya adalah penghalang atau pos pemeriksaan yang dapat digunakan oleh siapapun yang menguasainya untuk mengatur akses ke pantai selatan Ukraina. Rusia telah melakukan itu selama bertahun-tahun. Mereka telah mendirikan unit pemantauan di Tanjung Kinburn untuk mengawasi lalu lintas maritim yang mendekati Mykolaiv atau Odessa, selain menggunakan tanjung itu untuk mengganggu jalur pelayaran Ukraina dan meluncurkan serangan artileri ke target di tepi sungai Dnipro. Ukraina ingin merebut kembali Tanjung Kinburn. Untuk beberapa waktu pada bulan Juni, sepertinya hal itu akan terjadi karena kampanye tekanan Ukraina tampaknya telah memaksa penarikan pasukan Rusia dari Tanjung Kinburn. Rusia masih menduduki, Ukraina tetap berusaha. Dengan menguasai Tanjung Kinburn, Ukraina merebut platform pengawasan penting dari Rusia dan membuat jalur kapal dagangnya jauh lebih aman. Strategi isolasi Ukraina tidak cukup untuk membersihkan Tanjung Kinburn. Dengan pendekatan drone baru yang terinspirasi Transformer, Ukraina mungkin menemukan cara merebut kembali wilayah penting ini. Pendekatan itu berarti melakukan serangan amfibi menggunakan drone maritim dan robot darat pembunuh. Dan kebetulan, Ukraina merekam dengan tepat apa yang dilakukan Transformernya saat tiba di Tanjung Kinburn. Video 1 menit itu menampilkan hal yang belum pernah kita lihat. Operator drone dari Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-123 Ukraina pertama-tama mengarahkan drone maritim tak berawak secara jarak jauh ke sebuah lokasi di pantai Tanjung Kinburn. Itu sudah cukup berbahaya. Ukraina harus merencanakan rute agar pasukan Rusia tidak melihat drone. Pemeriksaan mendalam terhadap video tersebut menunjukkan drone darat yang akan segera dilepaskan pada dasarnya menumpang di atas drone maritim. Ketika drone maritim mencapai pantai, drone itu menurunkan sebuah papan landai dan robot darat mulai menjalankan bagiannya dalam operasi tersebut. Ini bukan misi penyelamatan, yang justru paling sering kita lihat melibatkan robot darat. Robot Ukraina siap bertarung. Ketika robot menjauh dari drone maritim, terlihat senapan mesin di atasnya, kemungkinan PKT. Robot Ukraina bergerak di sepanjang pantai menuju sasarannya, lalu mulai menembak. Video itu tidak menampilkan hasil baku tembak, tapi memang tak perlu. Potensinya setidaknya sudah jelas untuk semua orang lihat. Ukraina sekarang dapat menurunkan robot darat yang mampu membawa senapan mesin, ranjau, dan senjata lainnya di pantai-pantai lokasi yang diduduki Rusia. Kami tahu yang Anda pikirkan, ini bisa berdampak besar pada pembebasan Crimea yang diduduki. Kami setuju dan akan segera menjelaskan alasannya. Namun sebelumnya masih ada beberapa hal terkait operasi Tanjung Kinburn yang perlu dibahas. Ukraina menyebut ini yang pertama di dunia dan itu tak terbantahkan.
Kita baru saja menyaksikan pendaratan amfibi yang dilakukan oleh sesuatu yang bisa dibilang sebagai gabungan antara drone laut dan drone darat. Cukup dengan menyebutnya saja sudah membuat orang tercengang dan memicu mimpi buruk bagi tentara Rusia yang kewalahan menghadapi keajaiban logam Ukraina. Business Insider menyebut ini perkembangan penting penggunaan sistem tanpa awak di perang itu. Kami tidak bisa membantah penilaian itu. Bahkan kami rasa ini mengubah seluruh aspek peperangan laut dalam perang tersebut. Drone maritim dan robot darat sebenarnya bukan hal baru. Ukraina telah menggunakan robot darat tersebut untuk evakuasi, logistik, dan misi tempur selama berbulan-bulan. Drone maritim telah digunakan lebih lama. Armada Laut Hitam bisa membuktikannya. Kapal-kapal yang selamat bisa menceritakan, banyak kapal perang Rusia telah merasakan serangan drone maritim, kini tenggelam atau rusak berat hingga tak bisa dipakai lagi. Tapi yang kita lihat sekarang adalah penggabungan dua teknologi yang sudah menimbulkan masalah serius bagi Rusia. Itulah yang menjadi pengubah permainan di sini. Namun di luar rekaman yang dibagikan Ukraina, kita hanya bisa berspekulasi tentang jenis drone yang digunakan. Saat video ini dibuat, drone maritim yang digunakan dalam operasi itu belum teridentifikasi. Namun, robot darat tersebut diyakini berasal dari keluarga robot Rise yang sudah sering menunjukkan kehadirannya di Ukraina sepanjang tahun 2026. Faktanya, kita mungkin menyaksikan kecerdikan di medan perang yang tak diduga Kementerian Pertahanan Ukraina. Baru pada bulan April, kementerian tersebut membuat Rise dan Rise Pro tersedia bagi unit-unit untuk diperoleh melalui marketplace Brave One, di mana unit-unit dapat menukar poin E yang mereka peroleh dari menyelesaikan operasi menggunakan drone untuk mendapatkan lebih banyak drone. Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-123 mungkin membeli Rise karena punya rencana besar untuk Kinburn Speed. Sekarang kita tahu apa idenya, bahwa Rise sudah membuktikan diri sebelum masuk ke marketplace Brave One. Di Dobropelia, anggota Brigade Mekanis Terpisah ke-93 Ukraina memakai Rise dalam serangan balasan. Robot ini dipasangi senapan mesin untuk membersihkan rumah yang dikuasai tentara Rusia. Metsa mengatakan bahwa satu robot Rise ini memainkan peran kunci dalam membebaskan desa Vesela dan Druzhka beberapa bulan yang lalu. Yang satu itu juga terekam melintas di jalan dekat Vesela, menembaki posisi Rusia sambil menyiarkan pesan menyerah lewat pengeras suara di robot itu. Itu sangat menakutkan. Bayangkan, robot datang dengan senapan mesin mengarah ke persembunyianmu sambil berkata, sudah waktunya menyerah, atau bongkahan logam yang tak bisa dihancurkan itu akan menembak. Rise juga telah digunakan untuk tugas yang memang sudah diduga akan dijalankannya. Robot ini yang diperkenalkan pada 2024 memiliki jangkauan hingga 20 km dan kapasitas muatan 300 kg, serta pernah terlibat dalam misi penyelamatan Februari lalu. Rise Pro kali ini menyelamatkan tentara Brigade Pertahanan Teritorial ke-112 Ukraina yang terluka menuju tempat perlindungan, tempat tentara itu bersembunyi saat menghadapi serangan drone FPV dan artileri, lalu mengevakuasinya ke posisi aman. Inti yang ingin kami sampaikan di sini adalah bahwa sudah cukup banyak yang diketahui tentang Rise dan kemampuannya, sehingga dapat dengan aman diasumsikan bahwa robot yang digunakan dalam strategi Transformers Ukraina adalah Rise. Bentuknya serupa. Robot ini dapat membawa senapan mesin seperti yang dilakukan Rise dan tersedia di marketplace Brave One. Semuanya cocok. Namun yang terpenting di sini adalah potensinya. Apa yang telah kita lihat dalam video Ukraina adalah satu operasi yang dilakukan oleh sepasang drone yang baru saja beraksi bersama dan mencetak sejarah militer. Sebuah cetak biru telah dibuat. Sekarang bayangkan ini, sebuah pasukan Transformer seperti ini semuanya siap untuk melancarkan serangan amfibi. Kamu sudah tahu bahwa kita sedang membicarakan apa yang mungkin akan terjadi di Crimea di sini. Pendekatan drone baru ini dapat mengubah strategi Ukraina untuk semenanjung yang diduduki. Sebelum lanjut, ini pengingat bahwa kamu menonton The Military Show yang mengupas di balik berita utama untuk memberimu gambaran lengkap dan analisis mendalam. Jika kamu suka dengan apa yang kamu lihat, jangan lupa untuk berlangganan ke channel ini dan tekan tombol lonceng notifikasi. Jadi, Crimea. Ukraina seharusnya tidak bisa melakukan serangan amfibi ke semenanjung itu. Rusia belakangan ini tampak bertindak seolah hal itu mungkin terjadi. Saat Ukraina terus mengisolasi Crimea lewat serangan ke truk bahan bakar, truk pasokan di darat, serta kapal di Laut Hitam dan Laut Azov, serta titik logistik di Crimea dan wilayah pendudukan, para perencana militer Rusia mulai khawatir.
Seperti yang dilaporkan RBC Ukraine pada 3 Juli, unit-unit Rusia di Crimea telah melakukan latihan staf khusus sebagai persiapan untuk menangkis serangan amfibi serta memperkuat pertahanan pantai. Namun, serangan tradisional tampaknya tidak mungkin terjadi. Pertama, Ukraina hampir tidak memiliki angkatan laut dan tentu saja tidak memiliki cukup kapal pendarat untuk mengirim pasukan dalam jumlah besar ke Crimea guna merebut kembali semenanjung itu dengan kekuatan militer. Meski kapal bukan kendala, Ukraina tetap perlu mengirim puluhan hingga 100.000 tentara untuk merebut Crimea jika menggunakan pendekatan amfibi seperti yang sedang disiapkan Rusia untuk ditangkis. Meski memakai drone dan artileri, Ukraina tetap sulit menembus pertahanan Crimea yang diduduki sambil menahan pasukan penyerbu di daratan utama. Terlalu menyebar akan menjadi masalah. Tapi sekarang, skenario alternatif mulai muncul. Bayangkan ini. Melihat keberhasilan Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah ke-123 di Kimbern Spit, para perencana militer Ukraina mendapat ide. Mereka sudah memiliki drone maritim dan robot darat RISE sedang dibangun setiap hari. Serangan amfibi tradisional mungkin tak diperlukan. Sebagai gantinya, Ukraina bisa melakukan apa yang telah mereka lakukan selama sebagian besar perang, yaitu mematahkan semua perkiraan dengan meluncurkan kampanye pembebasan di Crimea yang tidak diduga siapapun. Dengan membangun pasukan robot yang dipenuhi drone tipe Transformer seperti yang digunakan di Kimbern Spit, Ukraina dapat mengirim puluhan hingga ratusan robot darat ke garis pantai Crimea. Tentu saja, robot-robot itu tidak akan merebut kembali Crimea sendirian. Mereka memiliki jangkauan terbatas dan hanya bisa dikirim dengan persenjataan yang terbatas. Namun yang bisa mereka lakukan adalah menghancurkan pertahanan pantai yang sedang dibangun Rusia di Crimea, baik dengan senapan mesin maupun dengan melancarkan serangan kamikaze menggunakan ranjau atau bahan peledak lainnya. Tujuannya di sini bukan sepenuhnya membersihkan garis pantai Crimea, karena itu perlu ribuan transformer. Sebaliknya, Ukraina bisa menggunakan pendekatan ini untuk membersihkan sebagian garis pantai, sehingga memungkinkan mereka menyusupkan tim pasukan khusus ke Crimea, di mana tim-tim tersebut bisa melakukan operasi untuk menghancurkan posisi pasukan, pertahanan udara, dan target penting lain. Ini bukan invasi besar-besaran ke Crimea yang diduduki. Namun pendekatan ini akan membuat semenanjung tersebut jadi zona berbahaya saat Ukraina sudah mengisolasi Crimea lewat program blokade logistik. Bagian dari strategi yang lebih luas. Isolasi ini telah menyebabkan kekurangan bahan bakar di Crimea. Juga Ukraina menargetkan gardu listrik hingga terjadi pemadaman berulang di semenanjung itu. Para penjajah Crimea sudah ketakutan. Tempat yang seharusnya menjadi lokasi mewah bagi orang Rusia, kini telah berubah menjadi zona perang. Ukraina mengetahuinya. Ukraina tidak menyerang jembatan Kerch bukan karena tidak mampu, tapi ingin agar penjajah Crimea melarikan diri ke Rusia sebagai simbol kegagalan Putin melindungi mereka. Seperti yang diungkapkan Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, kami tidak menyerang jembatan Crimea, biarkan saja mereka melintas di sana. Biarkan jutaan orang itu terus menyeberang jembatan kecil itu, kembali ke Rusia tanpa henti. Jika Ukraina menambah serangan amfibi yang dilakukan oleh drone maritim dan robot pembunuh ke dalam situasi yang sudah panas ini, kita akan melihat eksodus terjadi. Rusia harus menangani ratusan ribu pengungsi yang melarikan diri demi menyelamatkan nyawa, terutama setelah penjajah Crimea tahu bahwa robot-robot itu diikuti tentara Ukraina yang sudah menyengsarakan mereka dari jauh. Mungkin kita terlalu jauh berandai-andai dengan skenario ini, tapi ada potensi dalam apa yang baru saja kita lihat dilakukan Ukraina. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya mungkin telah membuka jalan bagi pembebasan Crimea. Namun, mari keluarkan Crimea dulu dari perhitungan. Meski begitu, apa yang baru saja dilakukan Ukraina lewat pendekatan Transformers-nya masih punya potensi besar. Pikirkan di mana itu terjadi. Kimbern Spit terletak di mulut muara penting yang masih diperebutkan. Itu adalah situasi di seluruh Ukraina. Di banyak garis depan, Rusia dan Ukraina dipisahkan sungai yang harus dilintasi Rusia untuk menyerang. Kedua pihak menembakkan artileri dan mengirim drone untuk saling menyerang. Namun kombinasi drone maritim dan robot darat Ukraina memungkinkan Ukraina menyerang posisi Rusia di tepi sungai yang diperebutkan. Ini akan jadi masalah besar bagi Rusia. Penyeberangan sungai sudah terbukti sulit karena penghalang alami ini mudah dipertahankan. Titik penyeberangan sedikit dan berjauhan sehingga Ukraina bisa mengarahkan drone dan artileri ke lokasi manapun Rusia mencoba menyeberang. Penyeberangan alami umumnya dekat jalan yang lebih dikenal Ukraina, sehingga titik penyempitan mudah dibuat dan jalur pendekatan bisa diprediksi.
Seperti yang dikemukakan oleh Forbes, Rusia seringkali terpaksa membuat ponton Frankenstein hanya untuk mencoba menyeberangi sungai yang merupakan tugas berbahaya dan membuat pasukan Putin terekspos baik saat pembangunan maupun ketika penyeberangan dilakukan. Tambahkan Transformers baru Ukraina ke situasi ini. Saat pasukan yang mencoba membangun atau melintasi jembatan dihujani serangan, Ukraina bisa mengirim robot darat menyeberangi sungai untuk menyerang posisi Rusia. Gabungan serangan dan pertahanan membuat penyeberangan sungai yang sulit jadi hampir mustahil. Siapa tahu, Ukraina mungkin bisa membuka peluang menyeberang dengan robot darat untuk mendorong pasukan Rusia cukup jauh sehingga pasukan Ukraina bisa mencapai tepi sungai yang diduduki. Ini contoh lain dari skenario potensial akibat strategi baru Ukraina yang brilian. Menyingkirkan spekulasi sejenak, hal lain yang ditunjukkan oleh keberhasilan Ukraina di Tanjung Kimbern adalah bahwa kebangkitan robot darat terus berlanjut dan bergerak ke arah yang tidak pernah diduga siapapun. Pada 2026, Ukraina secara dramatis meningkatkan penggunaan robot-robot ini. Menurut Business Insider, penggunaan robot meningkat sebesar 122% selama paruh pertama tahun ini, dengan bulan Juni mencatat rekor baru di mana Ukraina melakukan lebih dari 16.500 misi robot darat hanya dalam 1 bulan. Sebagian besar tak akan sekreatif insiden Kimbern Speed, tapi tak masalah. Ukraina ingin robot-robotnya menjalankan 100% misi pasokan di masa depan, menurut media tersebut. Namun kini kita mulai melihat potensi serangan dari robot-robot ini. Tanjung Kimbern memperlihatkan potensi itu. Begitu juga dengan robot darat yang digunakan di 2 desa yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Pada Juni lalu, media United 24 melaporkan Ukraina berhasil membersihkan seluruh desa Novoplatonivka dengan robot darat, sehingga ada potensi mereka merebut posisi Rusia di Crimea dan tempat lain. Robot-robot ini akan terus ada. Kini, drone laut mulai menjadi pembunuh di darat berkat fleksibilitas robot darat Ukraina. Kami masih punya 1 poin lagi, kecerdikan. Kecerdikan menjadi inti pertahanan Ukraina terhadap invasi Rusia, dan Transformer di Kimbern Speed menunjukkan bagaimana tentara Ukraina menciptakan ide-ide luar biasa yang jarang ditemukan di tempat lain. Kami melihat kecerdikan pada drone Ukraina yang kini bisa menyerang hingga ribuan kilometer ke pedalaman Rusia. Ukraina berhasil membuat rudal jelajah sendiri dan terus menemukan taktik serta strategi untuk mengatasi keunggulan jumlah personel dan perlengkapan Rusia. Kecerdikan inilah yang telah mengubah Ukraina dari yang sebelumnya hanya sebagai penerima bantuan dalam tatanan pertahanan Eropa secara keseluruhan menjadi mitra keamanan yang dihargai di seluruh Eropa. Ukraina adalah inovator. Ukraina mampu mengadaptasi teknologi sipil menjadi mesin pembunuh mematikan, dan peristiwa di Kimbern Speed hanyalah salah satu contohnya. Transformer kini berada di Ukraina dan cetak birunya sudah dibuat untuk penggunaannya. Kita hanya bisa menunggu dan penasaran ide brilian apalagi yang akan ditemukan tentara Ukraina saat mereka menunjukkan pada Rusia bahwa menang perang bukan hanya soal jumlah pasukan dan senjata. Ini tentang ide, kecerdasan, dan kecerdikan. Ukraina tidak pernah berhenti menemukan cara baru untuk menghentikan Rusia, dan mereka baru saja selangkah lebih dekat untuk menciptakan versi perang yang sepenuhnya akan dijalankan oleh mesin. Itu adalah sesuatu yang telah lama dikatakan oleh para ahli teori militer akan terjadi, meskipun sampai sekarang belum jelas bagaimana hal itu akan terjadi. Ukraina sekarang menjadi yang terdepan dalam perang robotik. Masa depan telah tiba di medan perang dan pasukan robot Ukraina menjadi inti dari semua ini. Cari tahu mengapa masa depan itu menjadi kenyataan sekarang dan bagaimana Ukraina mengembangkan robot dan meningkatkan skalanya dengan begitu cepat dengan menonton video kami. Dan jika video ini memberi Anda wawasan tentang cara kerja militer Ukraina, kami masih punya banyak lagi yang akan datang. Berlanggananlah ke The Military Show dan nantikan apa yang akan kami hadirkan selanjutnya di channel ini. Dan seperti biasa, terima kasih telah menonton.